Jadi di tahun 1989 ini ada tulisan judulnya The Tiananmen Papers, buku. Tagline di bawahnya The Secret Meeting That Changed China. Tagline. Jadi ada sebuah meeting rahasia yang merubah China yang diputuskan oleh Deng Xiaoping. Kita mundur lagi. Dari tahun 81 sampai 91, selama 10 tahun, di Peking University ada pakar ekonomi yang terkenal namanya Michael Hudson. Dialah pemrakarsa MMT, Modern Monetary Theory. Gurunya Xi Jinping ini adalah Michael Hudson. Kita mundur lagi. Tahun 71, Hudson Institute adalah menyarankan Nixon setelah studi selama 3-4 tahun untuk memutuskan melepas dolar dari back by gold. Underlying-nya adalah loan atau project. Ini yang mau saya ajarin ini. Nah, China waktu itu bulan Mei pro-demokrasi di jalan. Kalau dimenangkan, maka akan menjadi negara demokrasi, atau disikat menjadi China baru. Dipilih sikat, 40% perusahaan Amerika di China pindah semua, gitu ya. Nah, China mau ngapain? Gitu ya. Ini mau diingatkan sebentar. China tahun 80-an, tahun 90-an, itu mungkin kayak Cianjur sekarang, tapi yang namanya Shenzhen. Tapi jangan tanya Shenzhen, selalu begitu ya. Shenzhen daripada Jakarta gitu ya. Nah, dari tahun 80-an sampai sekarang, ada 113 kota di Cina dibangun dengan rata-rata 30 gedung yang tinggi, yang kalau kita hitung itu ada 25 miliar meter kubik yang dibangun. Kalau 1 miliar meter kubik, 1 meter kubiknya 1 juta, maka perlu 25 triliun dolar untuk ngebangun. Duitnya sopo, Mas? Itu kan pertanyaannya gitu kan. Apa yang dilakukan Cina sih sebenarnya? Inilah yang saya suka nge-joke untuk membuat ilustrasi. Bahwa kenapa nggak printing money? Jadi Cina itu renminbi-nya berbasis project, yuan-nya berbasis dolar. Ini saya mau terangin lagi. Jadi dia punya double currency selama 30 tahun, tapi sekarang udah nyatu lagi. Double currency begini, nanti Indonesia juga sama. Rupiah merah base dolar, rupiah biru hanya berlaku di Indonesia. Base-nya project. Jadi contoh, Pak Presiden, saya perlu 1 juta unit rumah. Berapa modalnya kira-kira? 100 triliun, gitu kan? Oke, panggil Ibu Menteri. Bu Menteri, cetak duit 100 triliun. Duitnya kasih ke Menteri BUMN, bangun. Duitnya pindah 100 triliun, pindah ke Menteri BUMN. Paku, semen, 100% nggak boleh ada impor. Lokal, besi, semua lokal. Lokal. Dibangun, bangun. Begitu 1 juta unit rumah jadi, maka pembelinya, begitu uang itu masuk, pembelinya, nggak boleh ada bunga. Ini kalau ada bunga lain lagi, kena inflasi. Misalnya 1 meter perseginya 5 juta, 100 meter persegi 500 juta, dia nyicil 5 juta. Begitu uang masuk ke Menteri Keuangan, masuk bakar. 100 miliarnya habis, gedungnya jadi. Ada inflasi nggak? Duitnya di sini loh, nggak beredar soalnya. Kalau inflasi itu kalau ada dia tukar dolar, inflasi itu. Jadi nggak boleh begitu dia rupiah biru tadi tukar dolar kena 10 tahun, gitu. Ini yang harus dijaga. Selama muternya di dalam itulah yang dilakukan Cina selama 30 tahun. Di tengah-tengah itu dia pinjem untuk ini, tapi untuk ngebangun Indonesia, untuk membangun Zimbabwe, membangun Kenya gitu loh. Seperti itu. Kenapa kita nggak berani lakukan itu? Ke Papua Nugini, ke Vanuatu, ke Solomon. Agresif kita. Kita tiru. Jadi yang kita harus terpesona itu sama cara Tiongkok membangun